Shalom, puji nama Tuhan bagi kita semua di malam hari ini. Kita masuk di dalam Bible Talk episode yang pertama. Dan saya percaya bahwa setiap kita yang saat ini, baik yang hadir di gedung gereja maupun setiap kita yang mengikutinya secara online, ini boleh menjadi sebuah pegangan bagi setiap kita semua, bahwa firman Tuhan menjadi satu-satunya sumber kebenaran kita, di balik semua kebenaran-kebenaran yang dikatakan orang sebagai kebenaran. Sebab itu saya akan langsung masuk ke dalam pembahasan firman Tuhan pada hari ini. Oleh sebab itu bisa ditampilkan slide, saya sudah membuat slide-nya untuk kita boleh mempelajari bersama-sama firman Tuhan di malam hari ini. Semoga saudara bisa mempersiapkan Alkitab, maupun saudara juga mempersiapkan catatan saudara, sehingga jikalau ada hal-hal penting yang ingin saudara tanyakan, saudara bisa tanyakan, ataupun saudara bisa mencatat hal-hal penting, sehingga saudara bisa mempelajari kembali dimanapun saudara berada dan melangkah. Nah, pada hari ini yang menjadi judul dari pembahasan Bible Talk yang pertama, saya mengambil tema atau saya mengambil judul Alkitab Sumber Kebenaran. Kita tahu bahwa banyak orang mengatakan kebenaran, tetapi kita harus percaya bahwa Alkitab adalah satu-satunya sumber kebenaran kita. Dan kalau kita percaya bahwa Alkitab adalah satunya sumber kebenaran kita, berarti kita harus memperlakukan Alkitab atau firman Tuhan secara berbeda dari referensi-referensi yang dikatakan sebagai kebenaran. Kalau dalam ilmu sejarah dikenal dengan istilah ada yang disebut sumber primer maupun ada yang disebut juga sumber sekunder. Sumber primer adalah sesuatu yang utama, sumber yang utama, itu yang dijadikan patokan. Dan kita percaya sebagai orang Kristen bahwa Alkitab harus saudara jadikan satu-satunya yang utama dan yang pertama menjadi sumber kebenaran di samping semua sumber-sumber yang ada. Dan kalaupun kita menemukan banyaknya sumber-sumber di luar Alkitab, saya hanya mau katakan kepada saudara, jadikan itu sebagai penguat. Atau jadikan itu sebagai bahan referensi yang menguatkan kebenaran dari firman Tuhan. Nah, kalau kita mau mempelajari tentang Alkitab sebagai sumber kebenaran yang gereja pegang dan yang gereja percayai, tentu bukanlah satu perkara yang mudah. Bukan satu perkara yang gampang Bapak Ibu. Dan kalau kita mau berpikir di saat-saat ini, sebenarnya apa yang dihadapi gereja? Apa yang sebenarnya menjadi tantangan utama dari gereja Tuhan? Apa yang menjadi tantangan utama dari kita sebagai gerejanya Tuhan? Boleh dibalik di next. Coba kita bersama-sama renungkan Bapak Ibu. Kira-kira yang ada dalam benak Bapak Ibu, saudara sekalian, apa sih kira-kira yang menjadi tantangan terbesar kita? Apa sih yang menjadi tantangan terbesar gereja? Kita percaya setiap kita adalah gereja Tuhan, betul ya? Tetapi kalau kita mau belajar ada dua tipe gereja. Gereja sebagai organisme yang adalah kita, tapi ada juga gereja sebagai organisasi, di mana kita berada atau bersekutu, berkumpul bersama-sama. Nah, kalau kita coba bersama-sama pikirkan, apa sebenarnya yang menjadi tantangan gereja saat ini? Adakah dari antara kita yang bisa memberikan jawabannya? Kira-kira apa yang menjadi tantangan terbesar gereja saat ini? Atau bukan hanya saat ini, apa sih yang menjadi tantangan terbesar gereja sejak zaman gereja mula-mula sampai dengan saat ini? Kira-kira ada? Apa kira-kira tantangan terbesar gereja? Ada? Yang punya pendapatnya? Setiap saudara yang mengikuti secara online, kira-kira coba renungkan baik-baik. Kira-kira apa sih yang menjadi tantangan terbesar gereja? Ada yang sudah bisa mendapatkan jawabannya? Atau ada yang muncul dalam kepala saudara, pikiran saudara, apa sebenarnya menjadi tantangan gereja? Ada yang mau menjawab di tempat ini? Apa kira-kira menjadi tantangan terbesar gereja? Tidak apa-apa, salah juga nggak jadi masalah. Karena hari ini bukanlah waktunya penghakiman. Penghakiman nanti pada saat kita menghadap Tuhan di surga, itulah penghakiman yang sebenarnya. Tapi di tempat ini kita sama-sama belajar, namanya juga Bible Talk, membicarakan tentang firman Tuhan, membicarakan tentang Alkitab, belajar tentang firman Tuhan, belajar tentang Alkitab saudara.
yang adalah firman Tuhan. Kira-kira apa ya tantangan terbesar gereja? Ada? Ini sedang berpikir, atau sedang malu-malu, atau sedang menikmati cuaca, begitu ya, yang cukup dingin, begitu ya, karena habis hujan. Kira-kira apa ya? Di sini saya menemukan adanya dua tantangan terbesar gereja. Saya tidak tahu saudara setuju atau tidak dengan saya. Tapi paling tidak saya menyebutkan ada dua. Boleh diklik. Ada dua tantangan terbesar gereja. Yang pertama itu penganiayaan. Yang pertama penganiayaan, yang kedua berbicara tentang ajaran sesat. Tantangan gereja yang pertama berbicara tentang penganiayaan. Dari zaman ke zaman, dari sejak zaman gereja mula-mula, sampai dengan zaman kita sekarang ini, gereja tidak lepas dari yang namanya penganiayaan. Gereja tidak terlepas dari yang namanya hambatan. Orang-orang yang tidak suka dengan kehadiran gereja. Orang-orang yang tidak suka dengan kehadiran kita sebagai orang percaya. Oleh sebab itu tantangan terbesar gereja yang pertama itu berbicara tentang penganiayaan. Kalau saudara baca sejak zaman gereja mula-mula Kisah Para Rasul. Bahkan sebelum gereja berdiri sejak zaman Yesus melayani di muka bumi. Penganiayaan terhadap kekristenan orang-orang percaya itu terjadi Bapak Ibu. Tapi kalau kita mau kategorikan, berbicara tentang penganiayaan terhadap gereja, penganiayaan itu bersifat datangnya dari luar ke dalam gereja, betul ya? Penganiayaan itu datangnya biasanya dari luar ke dalam gereja. Tekanan yang terjadi terhadap gereja, itu datang dari orang-orang yang bukan percaya, bukan orang yang percaya kepada orang percaya. Kepada orang-orang non-Kristen kepada orang Kristen. Itu yang terjadi Bapak Ibu. Tetapi yang kedua yang menjadi tantangan gereja, berbicara tentang ajaran sesat, ini berbicara tantangan yang bukan terjadi dari luar ke dalam, tapi terjadi dari dalam gereja itu sendiri. Saya percaya kalau Bapak Ibu menganggap ajaran sesat itu sesuatu yang mudah dibuktikan, kita langsung bisa berkata bahwa itu ajaran sesat, itu menyimpang. Tapi pertanyaannya hari ini, bagaimana kalau di dalam gereja itu terjadi penyimpangan di dalam ajaran? Nah, bagaimana kalau di dalam gereja itu sendiri adanya pengajaran-pengajaran yang dikategorikan sebagai ajaran sesat? Sebagai ajaran yang menyimpang. Yang dianggap sebagai kebenaran, tapi sebenarnya bukan kebenaran. Maka dari itu penting Bapak Ibu bagi setiap kita sebagai orang Kristen. Sebagai orang percaya, saudara perlu mempelajari tentang kebenaran itu sendiri. Penting bagi setiap kita sebagai orang percaya untuk meneliti firman Tuhan yang adalah pedoman, yang adalah sebuah standar kebenaran yang kita yakini kebenaran itu datangnya daripada Tuhan. Bahaya kalau setiap kita sebagai orang percaya, kita lebih senang mendengarkan ajaran-ajaran yang disampaikan oleh manusia, tetapi kita tidak meng-cross-check kebenarannya dari dalam Alkitab saudara. Sangat bahaya kalau kita hanya mendasarkan kebenaran dari kata orang. Zaman sekarang kalau kita mau pelajari banyak orang Kristen latah. Kenapa saya katakan orang Kristen latah? Orang Kristen yang hanya ikut-ikutan. Karena kita sudah melihat sosok orang tersebut adalah sosok penuh dengan karisma, sosok yang penuh dengan sepertinya urapan, dan kita mengamini semua perkataannya menjadi sebuah kebenaran, tanpa kita meng-cross-check kebenaran itu dari dalam firman Tuhan. Nah ini yang berbahaya Bapak Ibu. Makanya kalau kita belajar firman Tuhan,
Dalam surat-surat 1 Yohanes, 2 Yohanes, 3 Yohanes, saudara akan menemukan bahwa ternyata penyesatan itu, antikris itu datangnya dari dalam gereja sendiri. Antikris bukan datang dari luar gereja. Justru antikris datangnya dari dalam gereja. Nah, inilah yang perlu disadari kita sebagai orang-orang percayanya Tuhan. Jangan sampai pada saat kita menilai sebuah penampilan atau tampilan dari sosok seorang hamba Tuhan, dari seorang yang dikategorikan sebagai pendeta, dengan label pendeta, semua yang dikatakannya pasti benar. Ini yang menjadi masalah Bapak Ibu. Makanya kenapa Bible Talk ini menjadi sesuatu hal yang penting untuk kita boleh bersama-sama ikuti. Karena memang kita mau sama-sama mendalami firman Tuhan. Mempelajari kebenaran itu. Karena pada saat saudara terus-menerus mempelajari kebenaran, saya percaya suatu saat pada saat ada sesuatu yang tidak benar datang sama saudara, sekalipun covernya, tampilannya seperti kebenaran, tapi saudara sudah bisa membedakan bahwa itu tidak benar. Saya pernah menyaksikan mungkin sama saudara, istri saya pernah bekerja di bank sebagai teller. Teller itu hari-harinya ketemunya jodohnya itu uang. Jodohnya itu bukan lebih lama sama suami melihat suaminya, tapi melihat uangnya, kan betul ya? Itu sebagai teller. Dan dia pernah berkata cerita sama saya, sekalipun dia sebagai seorang teller dan peredaran uang palsu itu banyak terjadi di Indonesia, tetapi pada saat pelatihannya tidak pernah bagaimana cara mempelajari uang palsu dan diberikanlah uang palsu, tidak. Justru pada saat pelatihan mempelajari uang palsu, yang harus dipelajari benar-benar adalah uang aslinya. Uang asli yang dikasih, diteliti, dipahami, dilihat, diterawang. Dipelajari benar-benar. Sampai kalau bahasa Perancisnya, sampai khatam begitu. Sampai benar-benar melekat sama saudara. Saudara mempelajari uang palsu, tidak harus saudara mempelajari kepalsuannya. Tapi pelajarilah yang benar, sebenar-benarnya. Sehingga kalau ada yang palsu datang sama saudara, saudara tahu dan pasti saudara bisa memastikan dengan cepat bahwa itu palsu. Sama, berbicara tentang kebenaran, bagaimana kita bisa tahu ajaran ini benar atau tidak? Bagaimana kita tahu adanya ajaran-ajaran sesat? Saudara nggak perlu capek-capek belajar tentang ajaran sesat. Tapi justru yang harus saudara pelajari dan yang saudara harus jalankan, pelajarilah dengan sungguh-sungguh kebenaran itu sendiri. Maka pada saat saudara paham tentang kebenaran, kalau ada ajaran palsu datang dengan berbagai rupa dan bentuk dan ajaran, dan kamuflasenya dengan penampilan yang sungguh-sungguh amat mirip dengan kita, saudara bisa langsung memastikan, oh itu palsu Pak. Itu palsu. Kenapa? Karena memang saudara memahami dengan benar. Oleh sebab itu, kembali ke slide Bapak Ibu, penting bagi setiap kita, saudara dan saya, klik selanjutnya, memiliki sebuah pondasi yang kuat. Saudara perlu pondasi. Saudara, mungkin saudara pernah membangun rumah, betul ya? Saudara pernah membangun rumah atau saudara ingin memiliki rumah? Kalau berbicara tentang pondasi, biasanya pondasi itu tidak terlihat, betul ya? Pondasi yang nggak bisa terlihat lagi, yang terlihat itu sebuah bangunannya, betul? Tapi saudara akan tahu bangunan itu akan kuat atau tidak tergantung bagaimana pondasi. Kalau pondasi dari sebuah bangunan itu kokoh atau kuat, maka sebesar apapun tantangan, sebesar apapun bencana, sebesar apapun hal-hal yang mungkin berusaha menghancurkan, tetap akan membuat rumah itu kokoh berdiri Bapak Ibu. Makanya saya tulis selanjutnya dalam halaman selanjutnya, saya katakan begini, pondasi sebelumnya, pondasi sekalipun tidak terlihat,
tetapi memiliki peranan penting. Sebuah bangunan yang tetap berdiri di saat gempuran banjir dan gempa karena memiliki sebuah pondasi yang kokoh. Maka itu pondasi iman kita harus kokoh. Saudara harus memiliki sebuah pondasi, berbicara sebuah dasar yang kuat. Ada sebuah ungkapan lagu berkata gini, Yesus, Engkau dasar yang teguh, amanku bersamamu. Lagu-lagu tahun 90-an ya. Yesus itu firman. Yesus itu kebenaran. Pada saat saudara menjadikan pondasi saudara, Yesus sebagai pondasi, itu akan memperkuat saudara dalam menghadapi goncangan demi goncangan yang akan saudara hadapi dalam kehidupan ini. Makanya tadi saya katakan sama saudara ada dua hal yang menjadi tantangan terbesar gereja. Yang pertama penganiayaan. Yang kedua berbicara tentang ajaran sesat. Penganiayaan itu berbicara tantangan yang terjadi dari luar ke dalam gereja. Sesuatu yang terjadi yang datang menyerang gereja. Itu penganiayaan dari luar. Tapi berbicara tentang ajaran sesat terjadinya itu dari dalam Bapak Ibu. Nah, dua hal inilah yang menjadi tantangan terbesar kita. Tantangan terbesar gereja. Dan bagaimana saudara sebagai gereja Tuhan memiliki pondasi yang kuat. Ini sangat penting untuk kita miliki hari ini. Makanya mari kita akan masuk dalam pembahasan firman Tuhan. Kita buka bersama 2 Timotius pada pasalnya yang ketiga. Kita buka 2 Timotius pasalnya yang ketiga. Saya akan ajak setiap kita memperhatikan ayat firman Tuhan. Mulai ayatnya yang ke-10 Bapak Ibu. Sampai dengan ayatnya yang ke-17. 2 Timotius pasalnya yang ketiga. Ayatnya yang ke-10 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Saya suka judul perikopnya berkata begini. Iman bertumbuh dalam penganiayaan dan dalam pembacaan kitab suci. Menarik judul perikop yang diberikan oleh LAI. Iman bertumbuh dalam penganiayaan dan dalam pembacaan kitab suci. Perhatikan baik-baik firman Tuhan di sana, saya akan bacakan bagi saudara sekalian. Dikatakan begini, tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara seperti yang telah kuderita di Antiokhia dan di Ikonium dan di Listra. Semua penganiayaan itu kuderita dan Tuhan telah melepaskan aku daripadanya. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat. Mereka menyesatkan dan disesatkan. Tetapi engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini. Dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Dan dari ayat-ayat yang kita baca ini, mungkin ayat-ayat yang sudah pernah kita bahas, kita baca, kita renungkan. Tetapi dari ayat ini saya mau sama-sama kita semua menggali dan merenungkan dari pemaknaan firman Tuhan yang terdapat dalam 2 Timotius pasal yang ketiga ayat ke-10 sampai dengan 17 ini. Kita tahu Bapak Ibu bahwa surat ini adalah surat yang ditulis oleh Paulus kepada anak rohaninya yang bernama Timotius. Dalam surat pengembalaan yang Paulus berikan kepada Timotius berisi banyak nasihat. Timotius sebagai pemimpin muda, sebagai pemimpin baru, sebagai anak rohani dari Paulus. Alkitab mengatakan dia pun tidak lepas dari yang namanya penganiayaan. Tantangan yang harus dia terima Bapak. Bukan hanya berbicara tentang penganiayaan, tapi juga Pak Timotius menghadapi penyesat-penyesat, ajaran-ajaran sesat yang berkembang pada zamannya.
Dan Paulus menasehatkan kepada Timotius dengan nasihat yang luar biasa Bapak Ibu. Bahwa ternyata Timotius adalah orang yang memang sudah sejak lama, sejak kecil dididik oleh kebenaran Alkitab, oleh kebenaran kitab suci. Dan inilah yang menjadi sebuah pegangan yang kuat bagi Timotius untuk dia memiliki sebuah pondasi yang kuat Bapak Ibu. Menarik Bapak Ibu, saya tulis dalam slide. Dikatakan begini, memiliki pondasi dengan berpegang kepada kebenaran memang tidak mudah. Bahkan kadang harus berhadapan dengan aniaya. Tapi ini faktanya. Hanya sedikit orang yang bersedia membayarnya. Memiliki pondasi dengan berpegang kepada kebenaran memang tidak mudah. Bahkan kadang harus berhadapan dengan aniaya. Tetapi nyatanya yang terjadi, faktanya hanya sedikit orang yang bersedia membayarnya. Kenapa Timotius bisa kuat dalam menghadapi ajaran sesat? Kenapa Timotius bisa kuat dalam menghadapi penganiayaan? Satu yang harus kita pegang bersama-sama. Karena Timotius berpegang kepada firman Tuhan. Dia berpegang kepada firman Tuhan. Dia bukan hanya mengerti firman Tuhan. Dia bukan hanya tahu tentang firman Tuhan. Dia bukan hanya pernah membaca firman Tuhan. Dia bukan hanya mendengar firman Tuhan. Tetapi yang luar biasa, Timotius adalah orang yang sudah diajarkan firman Tuhan. Ini yang luar biasanya. Sejak masih kecil. Timotius sudah mendengar firman Tuhan. Bukan hanya Timotius belajar pada saat dia sudah dewasa. Bukan hanya pada saat dia masih muda. Tapi Alkitab mengatakan Bapak Ibu. Coba kita buka ayat yang ke-15. Dalam 2 Timotius 3 tadi. 2 Timotius 3 ayat 15 dikatakan begini Bapak Ibu. Ingatlah juga bahwa apa? Bahwa apa? Dari kecil. Kata dari kecil ini menarik Bapak Ibu. Kenapa saya katakan menarik? Kalau saudara berpikir tentang dari kecil itu kira-kira umur berapa ya? Sekolah minggu. Ada yang punya pendapat lagi kira-kira kalau berbicara dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci kira-kira umur berapa? Sekolah minggu itu umur berapa? 5 tahun ya? Hah? 5 tahun. Kira-kira berapa? Dari kecil itu berbicara umur berapa? Pikiran saudara kira-kira umur berapa? 6 tahun. Umur berapa? Ini yang menjadi memang kekurangan bahasa Indonesia Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu belajar tentang bahasa asli Alkitab, ada 2, Ibrani dan Yunani. Sama seperti contoh kata, kasih gitu ya. Saudara pasti tahu kata kasih ya. Kasih, mengasihi begitu ya. Yang kita tahu pokoknya kasih. Kasih itu apa? Kasih itu apa? Kasih itu ya kita mengasihi Pak, menyayangi, itulah kasih. Tapi kalau kita mau meneliti firman Tuhan Alkitab saudara, ternyata kata kasih itu yang kita tahu dan yang kita terima dalam bahasa Indonesia hanya satu, yaitu kasih. Tapi kalau berbicara bahasa Yunani ada 4 kata kasih. Dan dari keempat kata ini tiap katanya berbeda. Saudara pasti pernah mendengar agape begitu ya. Agape berbicara apa? Kasih yang tanpa pamrih, kasih yang tanpa mengharapkan, kasih tanpa timbal balik. Kasih inilah yang harus dimiliki oleh pasangan suami istri. Kasih yang tidak berharap kembali. Biasanya kasih ini adanya atau terjadinya di para guru atau para ibu, para guru, para ibu. Kasih ibu kepada beta, hanya memberi apa? Nah, tak harap ke itu kasih agape Bapak Ibu. Tapi kalau kita mempelajari lagi bahasa tentang kasih, banyak ada storge di situ. Storge berbicara kasih keluarga antara orang tua dan anak, itu storge. Berbicara philia adalah kasih persaudaraan antara satu dengan yang lainnya, seorang sahabat, seorang teman, itu bisa disebut sebagai kasih philia.
Atau juga kasih yang keempat berbicara kasih eros, kasih hawa nafsu. Birahi, makanya jadi kata erotis dari kata eros. Kasih hawa nafsu. Dan dalam rumah tangga juga perlu, jangan sampai saudara pada saat menikah bingung. Kasih eros bukan berarti jahat, itu pun Tuhan ciptakan. Tapi kalau kita mau meneliti lebih dalam pada saat saudara baca Alkitab, saudara pada saat menemukan ternyata kekayaan bahasa asli Alkitab membuat kita mau memahami lebih jauh sebenarnya. Sama, berbicara dengan kata di sana yang mengacu kepada ingatlah juga bahwa dari kecil. Kata kecil di sini memiliki beberapa kata dalam bahasa Yunani. Ada beberapa kata. Yang pertama itu ada kata paidion. Kata paidion itu berbicara tentang anak kecil. Paidion ini berbicara anak ya seumuran bayi yang bertumbuh balita. Itu bisa dikatakan paidion. Ya. Tapi luar biasanya Bapak Ibu, yang Paulus pakai di sini dia tidak memakai kata paidion. Tapi dia memakai kata bepros. Bepros ini dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sebenarnya orok. Saudara tahu orok nggak ya? Hah? Orok itu bayi yang baru lahir. Itulah yang Paulus gunakan dalam ayat ini. Artinya apa? Paulus mau berkata begini, ingatlah juga bahwa sejak kamu dilahirkan, begitu. Kau sudah mengenal kitab suci. Kenapa? Karena ingat baik, sekalipun Timotius, orang tuanya, papanya adalah orang Yunani, tetapi mamanya atau ibunya seorang Yahudi yang taat. Neneknya juga seorang Yahudi yang taat. Dan dalam budaya Yahudi, bahwa wajib orang tua mengajarkan tentang Taurat kepada anak. Dan inilah yang dilakukan oleh ibu daripada Timotius. Dia sudah mengajar kebenaran firman Tuhan, kebenaran tentang firman Allah sejak dini, sejak kecil. Sekalipun suaminya adalah orang Yunani. Makanya Timotius tidak disunat di hari ke-8 seperti hukum Yahudi. Tetapi berbicara tentang kebenaran firman Tuhan, sebagai ibu, sebagai orang tua, Eunike, orang tua daripada Timotius, sudah mengajarkan tentang kebenaran firman Tuhan kepada dia. Wow. Luar biasa ya. Makanya hari ini saya mau bilang sama saudara, ingat, tugas mengajarkan firman Tuhan bukan hanya tugas guru sekolah minggu Bapak Ibu. Jangan saudara berpikir pokoknya kasih ke sekolah minggu semuanya sudah selesai, beres. Enggak. Kalau saudara belajar tentang kebiasaan orang Yahudi, orang tua memiliki sebuah tanggung jawab. Sejak dini, sejak kecil mereka sudah mengajarkan Alkitab. Sudah mengajarkan kebenaran firman Tuhan. Makanya kalau saudara belajar tentang orang-orang Yahudi, mereka itu sangat fanatik akan agama mereka. Fanatik. Mereka selalu menganggap diri mereka pasti paling benar. Karena apa? Mereka sudah memahami itu. Mereka sudah diajarkan sejak dini. Itu yang orang-orang Yahudi lakukan. Dan ini pun yang Timotius terima Bapak Ibu. Dia sudah belajar, sudah mengenal kitab suci. Makanya saya kasih catatan dalam slide yang saya bagikan kepada saudara. Yang pertama bahwa penting untuk kita belajar dan mengajarkan firman Tuhan sedini mungkin kepada anak-anak kita. Penting Bapak Ibu. Ini tidak bisa tidak. Kalau kita rindu Bapak Ibu, anak-anak kita bertumbuh dalam kebenaran Tuhan. Yang kita tahu bahwa firman Tuhan adalah kebenaran itu sendiri. Makanya penting bagi setiap kita untuk bisa menanamkan, mengajarkan firman Tuhan sedini mungkin kepada anak-anak kita. Jangan saudara berpikir bahwa dengan menyerahkan anak-anak kepada guru sekolah minggu semua urusan keimanan itu selesai. Kalau saudara percaya bahwa Alkitab itu adalah kebenaran, bahwa Alkitab adalah sumber daripada kebenaran,
Maka mau tidak mau saudara harus mengajarkan firman Tuhan dan kebenaran itu sejak sedini mungkin. Makanya kalau mereka besar, bertumbuh besar, terjadi tekanan, terjadi tantangan, terjadi banyak hal-hal yang berusaha menghambat kehidupannya. Entah penganiayaan maupun ajaran-ajaran yang menyesatkan. Mereka tetap teguh berdiri Bapak Ibu. Mereka tetap berpegang kepada kebenaran. Kenapa? Karena itu sudah mereka terima sejak sedini mungkin. Kenapa ada orang-orang bisa menjadi fanatik terhadap ajaran agama mereka? Mereka bisa berbuat sesuatu demi mempertahankan apa yang mereka yakini. Karena mereka akan terus menerus dicekoki dengan yang mereka anggap itu kebenaran. Tapi pertanyaannya, berapa banyak kekristenan kita yang menganggap ya Pak, pokoknya semuanya ya kita bawa dalam doa semuanya selesai. Hei Bapak Ibu, kalau semua selesai dengan doa tidak pernah akan terjadi masalah dalam kehidupan orang percaya. Saya bukan berarti mengatakan sama saudara tidak perlu berdoa dan tidak penting berdoa, bukan. Tapi seringkali kita sebagai orang Kristen terjebak dengan banyaknya pemahaman-pemahaman yang kita pikir bahwa itu benar, tapi sebenarnya bukan kebenaran. Kita berkata mungkin ya pokoknya Pak, semuanya pokoknya selesai dengan doa. Saya percaya doa bisa menyelesaikan masalah. Tapi tidak semua masalah harus diselesaikan dengan doa. Saudaralah yang harus mengambil bagian di dalamnya untuk bertindak. Sehingga semuanya itu bisa selesai. Tuhan menciptakan kita bukan menjadi orang yang pasif dalam melakukan sesuatu. Tapi Tuhan mau bekerja di dalam kita dan melalui kita. Makanya saya catat di sana bahwa penting bagi kita untuk belajar dan mengajarkan firman Tuhan sedini mungkin kepada anak-anak kita. Yang kedua saya catat di sana bahwa keseluruhan Alkitab PL dan PB adalah firman Tuhan. Coba kita kembali ke dalam firman Tuhan 2 Timotius 3 tadi ayatnya ke-14 dan 15 dikatakan begini. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini dengan selalu mengingat orang yang telah, perhatikan kata-kata di sana, tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada apa? Kebenaran. Kebenaran itu apa? Firman Tuhan itu kebenaran. Betul? Tapi firman Tuhan yang mana? Firman Tuhan yang mana yang adalah kebenaran? Pada saat Paulus berkata kepada Timotius, ingat baik, surat Timotius ini belum ada loh. Ini belum dikategorikan sebagai Alkitab loh. Bahkan ayat 15 memberikan penjelasan sama kita, dikatakan apa selanjutnya? Ingatlah bahwa apa? Dari kecil engkau sudah apa? Mengenal apa? Mengenal apa? Kitab suci. Pertanyaannya kitab suci yang mana? Mana yang disebut kitab suci? Kalau kita sekarang bilang kitab suci, pasti yang kita pegang Alkitab. Tapi pada saat Paulus berkata kepada Timotius berpegang kepada kitab suci, belum ada yang namanya Matius. Belum ada namanya Kisah Para Rasul, Bapak Ibu. Betul nggak? Belum ada itu namanya kitab Wahyu. Belum ada kitab Ibrani, surat Ibrani, belum ada. Yang Paulus maksudkan di sana dengan perkataan bahwa ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci, itu berbicara tentang perjanjian lama. Makanya Paulus katakan di sana yang dapat memberi hikmat kepadamu dan apa? Menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Makanya yang saya menjadi heran kadang, ini keheranan saya sebagai pendeta. Terkadang banyak orang menganggap bahwa perjanjian lama itu bukan lagi firman Tuhan. Padahal Timotius bisa bertahan di dalam penganiayaan. Dia bisa berdiri teguh dalam pengajaran sesat karena dia mempelajari perjanjian lama. Dan karena perjanjian lama itulah yang menuntun dia kepada pengenalan yang benar akan Kristus Yesus.
Maka saya heran seringkali ada orang yang menganggap bahwa perjanjian lama nggak perlu Pak dibaca lagi. Nggak perlu dibaca lagi Pak. Pokoknya semua sudah tuntas sama perjanjian baru, Matius sampai dengan Wahyu. Hei, Bapak Ibu nggak akan pernah mengerti perjanjian baru tanpa saudara belajar perjanjian lama. Makanya Timotius bisa mendapatkan satu pemahaman yang benar dan membawa kepada kebenaran Kristus karena dia dituntun dari perjanjian lama kepada Kristus. Makanya sekarang ini di His Grace, koordinator Komsel mewajibkan para leader Komsel itu baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Bukan Kejadian dan Wahyu ya. Kalau Kejadian dan Wahyu 1 bulan gak sampai selesai. Tapi Kejadian sampai Wahyu. Kenapa? Karena memang Kejadian sampai Wahyu adalah firman Allah. Yang menuntun saudara kepada pengenalan akan Kristus yang dijanjikan sejak zaman lalu. Makanya pada saat Paulus berkata sama Timotius, ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal. Saya suka kalimat dalam terjemahan yang lain dikatakan begini, engkau harus ingat bahwa sejak kecil engkau sudah mengenal Alkitab. Alkitab itu dapat memberikan kepadamu pengertian untuk mendapat keselamatan melalui iman kepada Yesus. Dan ini masuk Alkitab di sana berbicara perjanjian lama. Maka dari itu setiap saudara, pada saat saudara menjadikan firman Tuhan perjanjian lama dan baru menjadi kebenaran, itulah yang akan memampukan kita memiliki sebuah pondasi yang kuat tentang firman Tuhan, tentang iman Kristen. Dan pondasi yang kuat inilah yang memampukan saudara tetap teguh berdiri. Sekalipun diterpa gelombang, sekalipun diterpa angin kencang, sekalipun diterjang oleh banjir besar, saudara bisa tetap berdiri karena pondasi saudara kuat. Tapi kalau pondasi kita enggak kuat, wah bahaya. Sedikit-sedikit saudara dengar orang yang penampilan kayak pendeta, saudara bilang, oh benar tuh. Saudara nggak cross check, saudara nggak baca lagi. Saudara pikir, oh pokoknya benar Pak, kan yang ngomong pendeta. Apalagi jubahnya Pak, jubah pendeta. Saya nggak pakai jubah sekarang. Tapi yang kita bicarakan tentang Alkitab, firman Tuhan. Dan yang ketiga yang saya catat di sana Bapak Ibu berbicara tentang Alkitab sebagai sumber kebenaran. Ingat baik bahwa firman Tuhan mengubah paradigma kehidupan kita sesuai dengan kebenaran. Mana? Dan melakukan segala hal yang baik. Saudara perhatikan ayat yang ke-16 dan 17 dalam 2 Timotius 3 tadi. Dikatakan begini, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi apa? Untuk setiap perbuatan baik. Jadi kalau kita ditegur melalui firman Tuhan, ya bersyukur. Berarti kita sedang dikoreksi. Karena memang firman Tuhan berkata begini, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan. Kalau memang kelakuan kita tidak benar, harus diperbaiki. Dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi saya percaya begini, kalau saudara menjadikan Alkitab sebagai kebenaran dalam hidup saudara, maka saudara akan mengalami perubahan dari cara berpikir maupun cara hidup saudara. Makanya penting untuk kita bisa mendengar dan mengenal kebenaran itu.
Dalam slide selanjutnya, Alkitab Bahasa Indonesia masa kini berkata begini dalam 2 Timotius 3 ayat 16 dan 17. Dikatakan begini, semua yang tertulis dalam Alkitab diilhami oleh Allah dan berguna untuk mengajarkan yang benar. Makanya saya selalu berpegang, kalau kita mau berkata tentang kebenaran, Alkitab itulah kebenaran. Kalaupun ada orang berkata begini, ini yang saya omongin benar loh Pak. Benar. Lalu saudara harus crosscheck lagi sama Alkitab, benar gak itu? Jangan-jangan itu benar menurut dia. Tapi Alkitab berkata apa? Dan berguna untuk mengajarkan yang benar, untuk menegur dan membetulkan yang salah, dan untuk mengajar manusia supaya hidup menurut kemauan Allah. Dan Alkitab itu, dengan Alkitab itu, orang yang melayani Allah dapat dilengkapi dengan sempurna untuk segala pekerjaan yang baik. Makanya hari ini saudara harus benar-benar memegang Alkitab. Alkitab yang saudara punya menjadi satu-satunya sumber kebenaran di atas sumber-sumber yang dianggap kebenaran. Tapi bukan berarti saya mengajarkan sama saudara tidak boleh saudara membaca banyak buku, membaca banyak referensi, saudara membaca sejarah, saudara membaca pengetahuan, hal-hal yang bersifat pengetahuan, bukan berarti tidak boleh. Saudara boleh mempelajari dan membaca semuanya. Tapi jangan sampai saudara menganggap itu menjadi sumber utama. Justru saudara harus pegang Alkitab menjadi sumber utama kebenaran. Dan kalaupun saudara membaca buku, membaca referensi-referensi yang lain, hendaklah itu saudara pakai untuk memperjelas pemahaman saudara mengenai kebenaran yang ada dalam firman Tuhan. Saudara bisa membaca tentang sejarah Alkitab, kenapa bisa terjadi Alkitab demikian. Saudara bisa membaca banyak-banyak buku dengan mengatakan dan mengajarkan sama saudara kenapa harus ada 4 Injil dari Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Kenapa ada beberapa tulisan yang agak sedikit berbeda satu dengan yang lainnya. Saudara pernah menemukan hal itu? Baca Injil Lukas, kisahnya sih mirip-mirip. Tentang Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira. Kalau saudara nanti baca mungkin suatu saat kita akan bahas itu. Yang satu berkata dia hamba seorang perwira. Yang satu Injil yang satu berkata bahwa dia anak dari perwira. Yang satu berkata bahwa dia yang ketemu dengan Yesus. Yang lain lagi berkata dia suruh hamba yang lain bertemu dengan Yesus. Banyak versi. Lalu pada saat saudara menemukan banyak versi, saudara bingung, waduh gimana ya? Nah itulah perlu yang namanya buku referensi untuk saudara membaca. Untuk apa? Memperkuat setiap pesan yang Tuhan sampaikan. Ingat, Alkitab kita bukanlah sebuah kitab yang bim salah bim abrakadabra turun dari langit Bapak Ibu. Makanya dalam 2 Timotius 3:16 berkata apa? Segala tulisan yang diilhamkan Allah. Roh Kudus yang bekerja mengilhami manusia, mengilhami penulis untuk menuliskan segala tulisan ini. Dan Alkitab katakan yang dituliskan itu bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Jadi sekarang saudara percaya bahwa Alkitab adalah firman Tuhan? Sumber kebenaran kita, amin. Penting bagi kita untuk mengajarkan sedini mungkin kepada anak-anak kita. Firman Tuhan. Penting bagi kita untuk mengajarkan firman Tuhan sedini mungkin. Karena ingat, mengajarkan kebenaran kepada anak bukanlah tugas seorang guru sekolah minggu. Guru sekolah minggu mungkin hanya membantu kita. Tapi saudara harus mengajarkan sedini mungkin. Yang kedua yang menjadi catatan kita malam hari ini berbicara tentang keseluruhan Alkitab. Perjanjian lama sampai dengan perjanjian baru adalah firman Tuhan. Kejadian sampai dengan Wahyu. Semuanya adalah firman Tuhan. Dan yang ketiga yang menjadi catatan kita malam hari ini. Firman Tuhan akan mengubah paradigma berpikir kita. Dan kehidupan kita sesuai dengan kebenaran dan melakukan segala hal
yang baik. Saya berdoa dengan 3 catatan ini yang kita pegang bersama-sama. Maka kita akan memberikan porsi, memberikan tempat bagi Alkitab, bagi firman Tuhan sebagai satu-satunya kebenaran yang paling utama dalam setiap kehidupan kita. Kalau kita menjadikan firman Tuhan ini menjadi sebuah pondasi kehidupan kita Bapak Ibu, maka tadi yang sudah kita bahas di awal, segala tantangan terbesar yang gereja pun hadapi, baik penganiayaan maupun tantangan yang berupa ajaran-ajaran yang sesat, itu tidak akan pernah bisa menggoyahkan gereja Tuhan. Tidak akan menggoyahkan iman kita. Kenapa? Karena memang kita punya pondasi struktur yang kuat. Tapi kalau kita tidak mempunyai struktur yang kuat, seperti firman Tuhan katakan pada saat menjadikan struktur atau pondasi itu di atas pasir, maka tidak akan bertahan lama. Tapi kalau memang kita mempunyai struktur yang kuat, pondasi yang kuat, maka sebesar apapun goncangan, tantangan yang kita alami, yang gereja alami, tidak akan pernah bisa menggoyahkan kita. Jangan saudara pernah jadikan pendeta menjadi standar kebenaran. Jangan saudara jadikan hamba Tuhan sebagai standar kebenaran. Tapi jadikan firman Tuhan standar kebenaran. Pendeta boleh banyak, ajaran boleh banyak, hal-hal yang disampaikan hamba Tuhan boleh bermacam-macam. Tapi dalam kesemuanya itu kembalilah kepada ajaran yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Makanya pada saat hari ini, kenapa kita berbicara tentang Bible Talk? Bukan supaya saudara mahir untuk berkhotbah, bukan. Bukan supaya saudara mahir untuk berkata-kata, bukan. Tapi supaya saudara tahu dan memahami bahwa firman Tuhan inilah menjadi sebuah pondasi yang kuat bagi kita dalam menghadapi setiap tantangan yang akan kita hadapi ke depannya. Kita tidak tahu, tapi sepanjang sejarah gereja mengajarkan, penganiayaan akan selalu ada dalam kehidupan gereja. Dalam sejarah gereja mengajarkan ajaran sesat dari dulu sampai dengan sekarang tetap ada. Tapi orang yang menaruh pondasi yang kuat dalam kebenaran firman Tuhan tidak akan mungkin tergoyahkan. Sekalipun diterpa dengan banyak ajaran-ajaran sesat maupun himpitan dan penganiayaan. Amin. Oleh sebab itu setiap kita hari ini diberikan waktu kalau saudara ingin sharing ataupun saudara ingin bertanya mengenai apa yang kita sudah bahas, kita boleh bersama-sama bahas di malam hari ini. Supaya setiap kita juga semakin dipertajam untuk boleh memahami pesan yang disampaikan di malam hari ini. Adakah dari antara saudara yang ingin men-sharingkan ataupun ingin bertanya? Kita tidak ada kesempatan kalau kita buat ini di hari Minggu. Tetapi di hari biasa seperti hari Kamis ini kita punya waktu untuk kita boleh mendalami setiap pembahasan-pembahasan yang ada dalam firman Tuhan hari ini. Ada dari antara saudara ingin men-sharingkan? Kalau ada dipersilahkan. Tapi kalau semuanya sudah jelas, kita akan tinggal masuk ke episode kedua. Di 2 minggu ke depan. Ya, semoga dengan ibadah tengah minggu di hari Kamis seperti ini, saudara benar-benar dipertajam dengan topik-topik seputar Alkitab saudara. Seputar kebenaran. Karena ingat baik Bapak Ibu, Alkitab berkata dalam kitab Hosea, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Tapi dalam bahasa Ibraninya berkata, umatku binasa karena tidak berpengetahuan. Itu bahasa aslinya. Umatku binasa karena tidak berpengetahuan. Binasa karena tidak, artinya keselamatan mengacu kepada pengetahuan. Saudara cek Alkitab, kan sekarang banyak terjemahan di handphone ya. Di handphone yang ada Alkitab, saudara bisa cek berbagai macam terjemahan. Saudara cari, saudara akan menemukan. Ada satu Alkitab yang disebut dengan Alkitab Indonesia Literal Translation. Terjemahan Alkitab dengan secara literal. Kata per kata.
Di situ mengacu kepada bahasa asli Alkitab. Dan Alkitab itu menyebutkan bahwa umatku binasa karena tidak berpengetahuan. Jadi pengetahuan saudara akan menentukan keselamatan saudara. Kita tidak tahu, bisa-bisa tidak selamat. Contoh, ini Bu Vena dari Tomohon. Kalau tidak tahu di mana Geraha HGC Manado, pasti tidak akan sampai ke tempat ini. Betul nggak? Karena tahu, maka bisa sah. Kenapa pengetahuan mengacu kepada keselamatan? Kalau saudara tidak tahu gimana selamat, ya mana bisa selamat? Makanya Alkitab berkata, Tuhan berkata, umatku binasa karena tidak berpengetahuan. Kenapa? Karena apa yang mereka lakukan, mereka nggak tahu mau lakukan apa. Kenapa? Karena mereka tidak baca firman Tuhan. Mereka tidak mendengarkan firman Tuhan. Inilah yang akhirnya membuat binasa. Makanya penting bagi kita, kekristenan kita di akhir zaman, penting untuk kita membaca, mempelajari firman Tuhan. Karena ternyata antara pengetahuan berhubungan erat dengan keselamatan. Amin. Ada yang ingin Bapak Ibu tanyakan? Kalau tidak ada, puji Tuhan. Berarti akan terus bertumbuh dalam kedewasaan. Pengenalan yang benar akan Tuhan. Makanya gereja kita sudah buat saudara yang senang penyembahan, senang karunia-karunia berbahasa roh, karunia bernubuat. Saya berdoa dari tempat ini nanti dari His Grace ada yang punya karunia-karunia bernubuat. Saudara senang dapatkan karunia-karunia, kita akan fokuskan di hari Rabu, kita menyembah Tuhan. Saudara diperlengkapi secara roh. Tapi hari Kamis, saudara diperlengkapi dengan pengetahuan firman Tuhan. Jadi antara roh saudara dengan pemahaman saudara akan firman Tuhan seimbang. Bisa berjalan bersama-sama. Amin. Nggak hanya kita ngeroh, pokoknya roh aja, wah pokoknya Pak. Pokoknya ngeroh. Tapi kita nggak tahu mau lakukan apa. Nah itu yang saya katakan umatku binasa karena tidak pengetahuan. Tapi kalau saudara hanya tahu dan paham Alkitab, tapi tidak dibangun roh saudara, berarti saudara tidak ada bedanya dengan para ilmuwan di luar sana. Hanya tahu secara logika, tapi tidak hidup secara roh. Makanya dua hal ini saya rindu untuk diperlengkapi kepada kita. Roh saudara hidup, pengetahuan saudara akan firman Tuhan tetap terjaga. Amin.